Sebelum saya mulai, saya akan bertanya. Saya mulai kajian ini dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua ingin masuk surga? Hah? Jawabnya yang serius. Panjenengan ingin masuk surga apa tidak? Kalau orang ingin masuk surga, ada 3 hal yang harus dia pahami. 1, jalan ke surga. 2, pintunya surga. 3, kuncinya surga. Ini sering saya sampaikan di tempat-tempat yang lain. Saya kalau pertama kali ngisi di suatu tempat, saya buka dengan tema ini. Jadi kalau bapak dan ibu ingin masuk surga, harus tahu 3 hal. Jalan ke surga, tahu pintunya surga, dan punya kuncinya surga. Ada orang tahu jalannya tapi gak punya pintu, gak bisa masuk. Ada orang punya pintu, gak punya kunci, gak bisa masuk. Maka kalau kita ingin masuk surga, 1 harus tahu jalannya dulu. Jalan yang kita lalui ini benar apa tidak? Jadi yang pertama, pastikan kita tidak kesasar, pastikan kita tidak tersesat. Pastikan bahwa jalan ini adalah jalan menuju surga. Itu yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu jalan ke surga? Apa coba? Jalan ke surga niku napa, Pak? Ada yang bisa jawab? Dalam? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah nggih, jalan yang lurus itu apa? Ilmu. Jalan surga itu ilmu. Karena jalan itu banyak, Pak. Jalan itu banyak. Maka pastikan jalannya ini benar. Dan kita tidak tahu jalan ini benar apa tidak kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu, oh ini haram, ini halal. Dengan ilmu kita tahu mana yang sesuai tuntunan, mana yang tidak sesuai tuntunan. Dengan ilmu kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Jadi kalau panjenengan ditanya apa sih jalan ke surga? Ilmu. Ilmu adalah pertama kali yang harus kita lakukan sebelum yang lain. Karena ilmu ini memastikan jalan ini benar apa tidak. Butuh ilmu. Dalilnya mana bahwa jalan ke surga itu ilmu? Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan melangkahkan kakinya dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa berjalan menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalannya surga itu ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa melakukan ibadah, Pak. Ngapunten nggih. Semua ilmu tidak bisa semua ibadah tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Gak bisa. Mau haji kalau gak ngerti ilmunya, salah. Mau zakat, ada nisabnya, ada haulnya, ada persentasenya. Kalau gak punya ilmu, gak bisa. Maka dari itulah, kalau kita membahas surga, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ilmu. Harus seneng ngaji, harus seneng mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya.
Tidak ada. Tidak ada yang menandingi pahala ilmu. Mengapa? Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Setuju no mboten? Nggih. Tiang salat niku lho Pak, nek mboten nggadhahi ilmune nggih mboten saged. Tiang haji nek mboten ngertos ilmune nggih mboten saged. Tiang zakat nek mboten ngertos ilmune nggih mboten saged. Makanya kalau pengen masuk surga jangan mikir yang aneh-aneh dulu, ilmu dulu. Ngaji dulu. Belajar dulu. Nah, makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tiada yang mampu menandingi pahalanya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Kalau niatnya salah ya percuma. Jadi ilmu itu pahalanya tinggi bagi orang yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyah? Bagaimana orang ngaji itu dikatakan benar niatnya? Kata Imam Ahmad, orang ngaji menuntut ilmu itu dikatakan benar niatnya kalau ketika datang ke majelis ilmu dia niat dua hal. Nah, panjenengan datang ke sini ini punya dua niat ini apa enggak? Kalau tidak punya dua niat ini ya percuma, berarti nggak benar niatnya. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu niatnya dua, baru kalau dua niat ini ada, itu baru pahalanya banyak. Apa dua niat itu? Yang pertama, raf'ul jahli anin nafsi, harus niat mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu niat, ingin ngangkat ketidakmengertian kita. Yang kedua, waraful jahli anil ghairi, niat mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang ngaji niku Bapak Ibu niate kali tunggal ngilang no kebodohan dari diri sendiri, yang kedua dari orang sekitar kita, anak kita, istri kita, cucu kita. Panjenengan ngaji, pulang ke rumah, cucunya sudah balik, keluar nggak pakai jilbab, kok dibiarkan, nggak dituturi, kita belum dapat pahala ilmu. Karena ilmu itu satu, niat ngangkat kebodohan, dua, niat ngangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah, mugi-mugi kita yang hadir di sini mempunyai dua niat itu.